dan juga Aura. Sementara itu GPX harus kehilangan dua playernya, menyisakan seorang Justin dan juga Mikazu yang harus berjuang. Coba untuk bergerak dan melakukan reviving terlebih dahulu. Dan kali ini tidak ada inisiasi dari kedua tim. Masih cukup sabar kedua-duanya. Iya ya, karena memang areanya yang cukup terbuka tapi kompon ada di mana-mana membuat mereka harus dapetin informasi semaksimal mungkin sebelum mereka bisa masuk menuju ke salah satu area dari timnya. Mengingat kali ini satu player dari GPX baru saja di revive, nggak adanya medkit, ini juga bakal jadi bahaya kalau misalkan dari GPX Asilas sampai misinformation di area bagian Sentosa ini. Ya, dan kalau lu lihat kali ini seorang Mikazu sudah berhasil di Waduh. take down oleh seorang Heiyu menggunakan Thompson-nya dan Double kondisi kill. menjadi 2 versus 2 untuk daerah selatan kita, yaitu ada RBL dan juga teman-teman dari GPX. Siapakah yang bakal menjadi raja dari Sentosa dan juga Blue Zone pada map pertama kali ini? Kita bakal Ya, saksikan sesaat lagi. sekaya-kayanya mereka keluar tapi nggak utuh juga, dan faktanya di area Blue Zone ini koin sebetulnya minim, koin dan medkit itu jarang di bagian Blue Zone. Mungkin bakal geser sedikit ketika fightnya sudah berakhir, tapi ternyata satu orang berhasil untuk di revive kembali dan inisiasi mulai dilakukan. Ada satu shockwave yang connect dan Heiyu sudah langsung maju ke arah depan Skyla. Yes, penggunaan satu skill yang sangat luar biasa. Seorang Heiyu masih memiliki yang namanya time turner juga. Mr. Home masih coba untuk menahan dan membagi positionnya dengan sangat dekat dengan Heiyu. Sementara Justin coba melakukan covering fire dari kejauhan. Ya, masih cukup sabar, masih nyari informasi terlebih dahulu karena dari setiap tim juga nggak ada clue yang digunakan, tapi Tir sudah terkena ledakan dari yang namanya hand cannon. Bahkan landmine pun udah ke-trigger untuk diledakkan. 3 lawan 2 keadaannya, tapi satu player dari tim Rebellion Tabor masih cukup jauh. Jadi sehingga kali ini masih cukup 2 lawan 2, tapi satu player terpojok dari GPX. Yes, dan kali ini seorang Mr. Home sudah mulai maju dengan Oke, waduh. PP40-nya. Ada satu orang yang berhasil di take down, tapi seorang Justin masih bisa menukar hal tersebut. Tapi Triple Justin kill. juga tidak cukup kuat karena mereka harus dipulangkan di posisi ke-12. Oh Iya, iya, my iya. god. Iya, hal yang sama juga terjadi di matchday pertamanya tim GPX. Mereka di game pertama oke, mereka nggak terlalu dapetin hasil yang maksimal, tetapi kita nggak tahu game-game selanjutnya, dan ternyata dengan kondisi seperti itu GPX yang sudah terculik satu player duluan, tapi dari RBL-nya mereka berhasil merevive satu. Bagian atas Fori yang turun di bagian sebelah sana bisa aja dia ngasih informasi karena visionnya lebih luas. Betul. Dan dari GPX-nya nggak tahu kalau dari RBL udah nge-revive satu. Itu Ya. jadi satu hal yang mahal ketika RBL-nya dikasih waktu untuk nge-revive. Tapi serba salah juga menurut gua kalau misalkan GPX-nya tadi berdua ngelawan 2 player dari tim Rebellion Tabor, hot point-nya udah nggak se-fit yang dimiliki oleh Rebellion Tabor. Itu yang gue bilang, yang menjadi kunci dari kemenangannya adalah penggunaan hand cannon dari seorang Heiyu yang cukup on point. 2 Nyicil kali terus ya. berhasil menghantam ke arah satu orang player dari GPX yang membuat mereka sebenarnya udah nggak terlalu fit melakukan fight tersebut. Betul. Dan akhirnya kemenangan yang dimiliki sama teman-teman dari RBL sendiri menjadi sangat efektif. Dan kali ini kita bakal tahan terlebih dahulu karena seorang Mal justru ada satu flick shot dari seorang Aimgat yang lagi coba melakukan rotasi dan berhasil knockdown seorang Mal di sana. Yep. Satu tembakan yang sangat luar biasa, Bigan. Yap. Dari kali ini masih bisa diselamatkan kembali, dan satu informasi dari Dranix harusnya didapatkan kalau Shockwave yang dimiliki oleh tim Aura Ignite sudah terpakai, dibalaskan. Bahkan Susana berhasil tinggal dan tidak diberikan waktu untuk melakukan revive. Akankah Aura Ignite tarik mundur? Karena di sana Aimgat sudah tertembak cukup low kali ini. Sedikit sulit untuk Aura sendiri bergerak mundur karena bakal langsung dikomit ke arah depan. Seorang Embat bakal langsung maju. Tapi Adrian dengan double backdoor tidak bisa berbicara banyak. Bahkan hanya menyisakan seorang Rosman saja yang harus dipukul mundur ke daerah kota tua. Oh my god. Apakah ini balas dendam antar mantan gitu? Ya ampun. Ini memang paling menyakitkan ketika memang Dranix kali ini Piu ada di sana melihat sang mantan menyerang. Ini nggak bakal dikasih kendor. Piu berkontribusi mendapatkan 2 poin eliminasi atas kehilangan 2 player dari tim Aura Ignite. Memaksa kali ini satu player terakhir Rosman sudah melarikan diri. Dan tadi Aimgat yang berada di depan berhasil di take down oleh Aim yang lain, Aimbot. Sebenarnya menurut gue ini menjadi sangat anti klimaks buat teman-teman dari Aura Ignite sendiri. Kenapa? Karena mereka memang punya pemikiran untuk melakukan yang namanya rushing ke arah pertahanan Dragon Phoenix. Tapi yang menjadi key point ini adalah Dragon Phoenix, khususnya satu orang yang menggunakan sniper sebelumnya, itu berhasil mendapatkan
mendapatkan seorang Guns yang notabene merupakan marksman juga, Bigan. Ah. Dan ketika Guns-nya udah berhasil untuk di take down, gak ada lagi covering fire dari kejauhan. Dan kondisi menjadi 4 lawan 3 juga. Dan memang nggak salah juga kalau misalkan kita ngelihat auranya ngelakuin rush ke arah Dranix karena Gak ada masalah. satu momentum tadi ketika Dranix dapetin satu takedown itu cukup memberikan waktu untuk aura Ignite masuk ke arah pertahanan dan zona juga ya. Mungkin satu alasan kenapa dari aura Ignite mereka melakukan rush ke arah Dranix tidak adanya komponen yang dimiliki dan hanya patahan saja. Betul. Mereka masih ada di dalam zona dan ada chance, ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh tim Aura Ignite di sana yang mungkin ada di mata setiap player. Betul. Itu mungkin yang ingin diinisiasi oleh mereka, tapi malah jadi malapetaka karena balik lagi tadi sempat dimention berkali-kali Dranix punya setup yang lebih rapi, mereka lebih siap untuk bertahan dan Dranix ke-trigger untuk pindah menuju ke arah yang lain. Padahal mereka udah punya kompon di rumah sabun yang ada vending machine. Nah, ini yang gue suka dari beberapa tim memang yang memiliki setup tidak It yang digunakan oleh RRQ Kazu, padahal RRQ nggak nge-revive siapa-siapa gitu. Mereka masih lengkap dan kali ini Legalo juga masih berhasil untuk diselamatkan, ngebuat Dragon Phoenix-nya naik ke arah atas. Kebetulan di atas masih kosong dan Dragon Phoenix memilih area tersebut. Zonanya akan segera menyusut dan kedua tim yang ada di bagian Brasilia itu Purgatory, sorry, di bagian pick ya. Gue masih pengen langsung buru-buru ke Purgatory. bener banget. Di bagian pick sini udah kedatangan juga tim yang lain. Tidak punya kompon atau mungkin ada 3 kompon tapi mereka berada di area lower ground. Island of Gods sudah berada di tengah dari Bermuda. Dan harus kita ketahui ya, kompon 3 rumah kecil yang dimiliki oleh Island of Gods ini sebenarnya gak bagus banget untuk melakukan yang namanya defending. Tapi karena mungkin mereka Tersebut nggak terlalu bagus untuk bisa bertahan. Tapi di sana terdapat satu patahan yang mengarah ke arah kota tua, itu ada sekitar 2 turunan, jadi ada sedikit mendatarnya. Itu yang kalau misalkan zonanya ke arah sana mungkin bisa jadi cuan buat IOG. atau sebaliknya kalau IOG-nya hancur. Mereka nggak punya pilihan lain selain jalan kaki dan Betul. ternyata rupanya kali ini EVOS Divine, satu playernya sudah diculik Abax, tidak bisa diselamatkan dan terkunci. Di depan ada DG Esports, bahkan di belakang DG-nya ada Rebellion dan juga ada Void dari tadi yang sempat lo bilang. gila, ini satu gameplay yang sangat luar biasa dari seorang Mr. 05 coba untuk mendekat tanpa terdeteksi, tapi fight kali ini sudah mulai pecah di mana seorang Mr. Hope sudah berhasil di take down. Enrique harus benar-benar ditukar tapi Jambul juga tidak cukup kuat untuk menahan pergerakan dari RDL, menyisakan satu orang Heyu yang harus berbicara banyak di mana Mr. 05 berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Tembakan dari seorang Heyu berhasil menumbangkan 1 orang dari Duria Games Esports kali ini. Oh my god, 1 orang terakhir dan masalahnya Mr. 05 masih bisa masuk dan yang tereliminasi malah DG. EVOS-nya dapat 6 kill loh. EVOS tadi waktu lagi moving cuman punya 1 poin eliminasi dan tiba-tiba Mr. 05 melakukan satu undetected movement dan berhasil dapat 5 poin eliminasi. Ini dari mana, men? Ini dari Fine Ordinary-nya, mereka nggak ngelihat ke arah jembatan. Di sana ada Rebellion yang ngeras ke arah DG. Rebellion mungkin nggak tahu di belakang DG ini ada tim EVOS Divine yang ketahan move-nya sama DG justru yang melakukan perpindahan tempat. Mr. 05 sendirian naik ke arah jembatan, out of vision dong dari Rebellion, dari DG juga. Mereka fight di bagian kolong dari jembatan. 2 player EVOS Divine yang debak dari kejauhan, tapi kali ini kita melihat 1 tembakan ke arah Island of Gods dan sayangnya yang terculik adalah Lord, yang mana kita tahu Lord sendiri merupakan salah satu pemain kunci clutch play master dari Island of Gods. Yes, dan kali ini ada satu penggunaan time turner yang sangat baik dari Island of God. Coba melakukan predik menggunakan hand cannon harusnya, dan tidak ada hasil yang didapatkan. Oh, ternyata itu adalah M79 yang coba untuk dilantarkan ke arah teman-teman dari Dragon Phoenix, dan seorang Lord masih berhasil untuk di-revive. Yap, zonanya sudah mulai menyusut. Di arah lain, pertempuran terjadi kali ini. Ada Tang City yang terancam dengan lontar dan juga bahkan Z menggunakan ACIT-nya berperan sangat penting. Gardu melakukan spray dan membuat Tang City Esports tidak bisa berbuat banyak lagi. 1 player tersisa. Di balik sebuah watchtower ini juga bakal sulit buat Tang City, tapi kali ini ada Island of Gods. Yes, ada Island of Gods yang harus menjamu 1 tim yang berada di depannya, yaitu Dragon Phoenix yang baru aja dapetin poin eliminasi yang cukup banyak, di mana seorang Embot berhasil di take down oleh Ezreal 25, dan kali ini bakal terus bertambahkan. Justru mereka yang harus dibakar. Karena ini bakal menjadi akhir dari Island of Gods karena Dragon Phoenix dengan 8 poin eliminasinya masih cukup lengkap. Ini inisiasi pertama dilakukan oleh Azriel. Dia ngebuang Skylarnya buat ngebuka jalan, ngancurin Glue Wall, dan malah Island of Gods yang tumbang. Di arah lain EVOS Divine pun cukup terancam, bahkan hanya 1 orang saja.
belum selesai. FR juga bakal jadi tamu selanjutnya untuk tim Dranix, Bung Skyla. Iya, masih bakal di sini dan seorang Darkol masih bisa mendapatkan satu orang tapi nggak cukup kuat karena Dragon Phoenix dengan 12 poin eliminasinya masih berdiri kokoh dan menjadi raja dari pick yang harus masuk ke dalam zona selanjutnya dan menghadapi raja dari segala raja. Bahkan ketika zonanya sedang menyusut, mereka menyelesaikan fight ketika zonanya belum menggigit ke arah tim Dranix. Padahal RRQ bisa join ke party, mereka milih nungguin Dranixnya turun ke arah bawah dan kali ini sudah mulai ditatakin satu persatu. Satu player tersisa dan tumbang di posisi keempat dengan bayaran 12 kill yang dimiliki oleh Dranix. Tambah posisi keempat ini merupakan satu start yang sangat baik, tapi di lain sisi RRQ Kazu seperti yang kita ketahui mereka memiliki satu tipikal gameplay yang sangat unik pada match kali ini, tapi sayang seorang Maybe tidak bisa menahan gempuran dari teman-teman Point Ordinary. Mulai masuk ke daerah depan, satu komit sudah dilaksanakan di mana seorang Alif sudah harus cukup sekarat, di mana Legalot juga sudah mulai maju. Kapten terkuat di muka bumi bakal melakukan komit ke arah depan, tapi sayang seorang Legalot harus ditumbangkan di sana. Bakal melakukan reviving terlebih dahulu, menyisakan seorang Razor yang tidak bisa berbuat banyak tentunya karena 3 lawan 1. Tapi masih ada satu gol untuk menyelamatkan dirinya dan mendelay pergerakan teman-teman dari Point Ordinary. Iya, mereka masuk ketika pertempuran terjadi antara RRQ dan juga Dranix. Sebenarnya sudah selesai, tapi dari RRQ mereka nggak dikasih kesempatan buat ngambil nafas terlebih dahulu. Meskipun ada satu pelontar yang miss dari Point Ordinary. Dia berhasil di take down oleh seorang Legalo, tapi masih berhasil untuk di recovery kembali. Tinggal satu player yang dikurung. Ada satu flashbang ternyata untuk bukan granat. Razor masih cukup tenang, tapi zonanya menyusut dan mungkin akan direlakan. Karena bakal jadi rugi juga kalau 4 player dari Point masih tetap stay. Bahkan satu pun ini ada Onyx di depannya. Ini rugi banget karena ternyata Onyx sudah mendengar adanya keributan yang terjadi dan kali ini seorang Gary sudah berhasil mendapatkan satu knockdown yang menggunakan frag grenade dengan sangat baik. Di mana ada satu pergerakan Gary, teman-teman Point Ordinary mulai bergerak ke daerah belakang. Buya dengan MP9 dan akhirnya ini adalah Buya untuk Onyx Olympus. Yap. Kaget kayaknya nih ngelihat dari Gardu. Kayak ini Buya nih udah selesai. Memang ternyata udah selesai dan timing pemilihan dari tim Onyx Olympus mereka next sebetulnya agak sedikit memakan resiko. Andai saja mungkin ya ketika dari Point Ordinary yang